Selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda membayangkan sebuah sistem hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan membangun? Di tengah dinamika sistem peradilan pidana Indonesia yang terus berkembang, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental. Apakah penjara adalah satu-satunya jawaban untuk setiap pelanggaran hukum? Hari ini, kita akan menyelami topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu kerja sosial sebagai bentuk sanksi pidana. Inovasi nyata dalam sistem pemidanaan kita yang sedang hangat diperbincangkan. Indonesia, sebagai negara hukum yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tengah mengeksplorasi pendekatan yang lebih humanis dan restoratif dalam sistem pemidanaannya. Kerja sosial sebagai sanksi pidana mewakili pergeseran paradigma dari sekadar menghukum menjadi mendidik dan merehabilitasi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kerja sosial benar-benar efektif sebagai hukuman? Apakah ini menciptakan keadilan atau justru celah bagi ketidakadilan? Mari kita telusuri bersama berdasarkan pandangan para pakar hukum pidana, analisis mendalam tentang kerangka hukum yang mengaturnya, serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah kerja sosial dalam konteks hukum pidana semakin sering kita dengar. Berbeda dengan hukuman penjara yang selama ini mendominasi sistem pemidanaan kita, kerja sosial menawarkan pendekatan yang fundamentally berbeda dalam filosofi pemidanaan. Konsep kerja sosial sebagai sanksi pidana sebenarnya bukan hal baru dalam dunia hukum internasional. Negara-negara Eropa telah menerapkan sistem community service order sejak tahun 1970-an sebagai alternatif dari hukuman penjara jangka pendek. Di Indonesia sendiri, gagasan tentang sanksi alternatif mulai mendapat perhatian serius sejak era reformasi hukum pada awal tahun 2000-an. Penerapan kerja sosial di Indonesia masih terus berkembang dan menuai berbagai tanggapan dari masyarakat maupun para ahli hukum. Ada yang melihatnya sebagai terobosan progresif, namun ada juga yang khawatir ini akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukuman yang setimpal. Kerja sosial sebagai sanksi pidana adalah bentuk hukuman alternatif di mana terpidana diwajibkan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini bisa berupa membersihkan fasilitas umum, membantu kegiatan sosial, mengajar di komunitas, atau aktivitas lain yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Tujuannya bersifat multidimensional. Pertama, memberikan efek jera melalui kewajiban bekerja tanpa kompensasi finansial. Kedua, mendidik terpidana agar lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ketiga, memberikan kesempatan bagi terpidana untuk menebus kesalahannya secara konkret melalui kontribusi nyata. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kerja sosial diatur sebagai salah satu bentuk pidana tambahan atau alternatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru yang disahkan pada tahun 2022 dan akan berlaku penuh pada tahun 2026 secara eksplisit mencantumkan kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Pertimbangan ini mencakup tingkat kesalahan, dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, serta potensi rehabilitasi terpidana. Sanksi ini dianggap lebih humanis karena tidak memisahkan terpidana dari lingkungan sosialnya secara total seperti hukuman penjara. Terpidana masih bisa tinggal bersama keluarga, melanjutkan pekerjaan atau pendidikan, sambil menjalankan kewajiban kerja sosialnya pada waktu-waktu tertentu. Namun penerapan kerja sosial sebagai sanksi pidana tidak boleh sembarangan. Menurut para pakar hukum, ada kriteria dan standar yang harus dipenuhi agar sanksi ini benar-benar efektif dan tidak kehilangan esensinya sebagai hukuman. Berdasarkan artikel dari Antara News, pakar hukum pidana menekankan bahwa kerja sosial harus berdampak bagi masyarakat. Ini adalah poin krusial yang tidak boleh diabaikan dan menjadi fondasi dari seluruh konsep sanksi ini. Kerja sosial bukan sekadar formalitas atau simbolis, tetapi harus memberikan manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Tanpa dampak nyata, sanksi ini akan kehilangan makna dan tujuan sebenarnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa dalam menentukan jenis kerja sosial, hakim harus mempertimbangkan keahlian dan kemampuan terpidana. Misalnya,
Jika terpidana memiliki keahlian di bidang pendidikan, kerja sosial bisa berupa mengajar di daerah terpencil. Selain itu, durasi dan intensitas kerja sosial juga harus proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Durasi bisa berkisar dari puluhan jam hingga ratusan jam tergantung pada beratnya pelanggaran. Pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan terpidana benar-benar menjalankan kewajibannya. Para pakar juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kerja sosial. Masyarakat berhak mengetahui apa yang dikerjakan oleh terpidana, di mana dan berapa lama. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam penerapan sanksi. Salah satu kekhawatiran yang sering muncul adalah potensi kerja sosial menjadi hukuman yang terlalu ringan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik atau orang berpengaruh. Para ahli menekankan bahwa kerja sosial harus tetap memberikan efek jera yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kerja sosial yang dijatuhkan benar-benar memerlukan usaha fisik dan mental yang signifikan, dan dilakukan dalam kondisi yang tidak nyaman. Dampak kerja sosial bagi masyarakat bisa sangat beragam dan signifikan jika dilaksanakan dengan benar. Pertama, dari aspek ekonomi dan utilitas langsung, masyarakat mendapatkan manfaat konkret dari kegiatan yang dilakukan terpidana. Ini bisa berupa fasilitas umum yang lebih bersih dan terawat, bantuan tenaga untuk kegiatan sosial. Dari perspektif ekonomi makro, ini juga menghemat anggaran negara. Biaya untuk menampung satu narapidana di lembaga pemasyarakatan bisa mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Dengan kerja sosial, negara tidak hanya menghemat biaya ini, tetapi juga mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang dilakukan. Kedua, dari aspek psikososial, kerja sosial dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap terpidana dan membuka jalan bagi reintegrasi sosial yang lebih baik. Ketika masyarakat melihat terpidana bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya dan memberikan kontribusi positif, ini bisa membuka jalan bagi rekonsiliasi dan penerimaan kembali. Kerja sosial, jika dilakukan dengan baik, bisa mengurangi stigma. Ketiga, kerja sosial memberikan contoh nyata tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum. Masyarakat, terutama generasi muda, dapat belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik. Tantangan terbesar dalam implementasi kerja sosial adalah memastikan konsistensi dan kualitas pelaksanaannya. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko kerja sosial menjadi sekadar formalitas administratif. Selain itu, ada tantangan dalam memastikan kesetaraan penerapan. Kekhawatiran muncul bahwa tokoh publik atau orang berpengaruh mungkin mendapatkan perlakuan istimewa dalam bentuk kerja sosial yang lebih ringan atau simbolis. Disparitas seperti ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum. Pengawasan yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Evaluasi yang komprehensif harus mencakup berbagai indikator. Dari sisi output, perlu diukur hasil konkret dari kerja sosial, seperti berapa meter jalan yang dibersihkan, berapa banyak warga yang dilayani, atau berapa fasilitas yang diperbaiki. Dari sisi outcome, perlu dinilai dampak jangka panjang, seperti apakah lingkungan menjadi lebih bersih secara berkelanjutan, atau apakah program yang dibantu menjadi lebih efektif. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai efektivitas kerja sosial. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar bermanfaat? Apakah terpidana menunjukkan perubahan perilaku? Apakah masyarakat merasakan dampak positifnya? Feedback dari masyarakat penerima manfaat juga sangat penting. Mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kerja sosial. Jika masyarakat merasa tidak mendapat manfaat signifikan, maka perlu ada penyesuaian dalam jenis atau cara pelaksanaan kerja sosial. Para pakar juga menyarankan agar ada standar nasional untuk pelaksanaan kerja sosial sebagai sanksi pidana. Standar ini akan memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya di seluruh Indonesia. Edukasi kepada masyarakat juga sangat penting. Dengan edukasi yang baik,
Masyarakat dapat memahami bahwa kerja sosial adalah bagian dari sistem pemidanaan yang lebih luas dan memiliki tujuan rehabilitatif dan restoratif. Penting juga untuk mengelola ekspektasi masyarakat. Kerja sosial bukan berarti pelaku kejahatan tidak dihukum, tetapi dihukum dengan cara yang berbeda, yang lebih fokus pada perbaikan dan kontribusi positif. Kerja sosial juga harus dilihat dalam konteks keadilan restoratif, di mana fokusnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Tapi namun kita juga harus realistis bahwa kerja sosial bukan solusi untuk semua jenis tindak pidana. Untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, korupsi besar-besaran, atau kejahatan kemanusiaan, hukuman penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat, mungkin lebih tepat. Kerja sosial paling efektif untuk pelanggaran ringan hingga sedang di mana potensi rehabilitasi masih tinggi. Sebagai penutup, kerja sosial sebagai sanksi pidana memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus merehabilitasi terpidana. Namun, seperti yang ditekankan oleh para pakar hukum, pelaksanaannya harus benar-benar berdampak dan tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Pengawasan ketat, transparansi, dan standar yang jelas adalah kunci keberhasilannya. Kita semua memiliki peran dalam memastikan sistem hukum pidana kita berjalan dengan adil dan efektif. Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sosial sebagai sanksi pidana? Apakah menurut Anda ini efektif? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.